Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hari dan tentunya masih berbicara seputar masalah GERD anxiety ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki puasa hari kedua Ramadan ya. 1442 Hijriah tahun 2021 Masehi. Ya, gimana puasanya teman-teman hari kemarin ya? Mudah-mudahan nggak ada masalah ya, nggak ada trouble. Saya pengidap GERD, saya juga berpuasa. Nah, temanya pada video kali ini yaitu ya. Jadi seringkali GERD anxiety ini menjadi sebuah alasan ataupun reason kenapa kita itu tidak untuk berpuasa. Bagi teman-teman yang mungkin masih ragu ataupun masih belum berani berpuasa, mungkin sebagian ada yang masih belum berpuasa. Tapi sebagian bagi teman-teman yang sudah punya niatan kuat pengen berpuasa ya mereka berpuasa. Jadi sebenarnya gini teman-teman semua ya, intinya tetap kembali lagi kepada diri kita ya. Artinya diri kita yang bisa mengolahnya. Pertama tentunya melihat dulu kondisi keadaan tubuh kita. Kalau misalnya ketika kita berpuasa tapi misalnya kondisi tubuh kita itu masih belum sehat, artinya misalnya perutnya masih perih gitu ya, sakit gitu ya, sakit banget gitu ya, kayaknya kalau menurut saya mungkin lebih baik untuk tidak berpuasa dulu ya. Itu kalau nggak kuat ya, kalau nggak kuat. Meskipun ini puasa Ramadan artinya puasa yang wajib gitu ya. Tapi teman-teman nanti kalau misalnya sudah sembuh tetap mempunyai kewajiban untuk membayarnya atau membayar fidyah. Namun bagi teman-teman yang misalnya sekiranya perutnya itu sudah rasanya nggak ada yang sakit lagi ataupun nggak perih ataupun nggak melilit gitu ya, di lambungnya itu rasanya udah enakan gitu ya, artinya udah nggak enakan gitu ya, mungkin teman-teman bisa berpuasa aja nggak apa-apa, cuman makannya itu yang perlu dijaga. Nah, makanya itu dijaga, sahurnya pakai menu apa, kemudian nanti bukanya juga pakai menu apa itu ya. Nah, video kali ini saya akan cerita nih, kemarin nih saya waktu berpuasa kemarin saya alhamdulillah kuat ya sampai sore, artinya nggak ada sesuatu yang harus urgent gitu ya, sehingga yang harus mengharuskan saya kuat apa enggak ataupun saya berbuka apa enggak. Itu kan perusahaan dari diri, kemudian itu saya singkirkan, udahlah bismillah, namanya udah niat ya, kita mengalamkan udah niat untuk berpuasa. Jadi gini teman-teman semua, kuat tidaknya kita itu tergantung dari apa yang kita niatkan juga sebenarnya. Kondisi tubuh kita itu ya tergantung dari niatkan. Kemarin sempet sih ada yang tanya juga, ada yang curhat kemarin itu bilang, "Mas," gitu katanya, "saya kok perut saya kerucuk-kerucuk ya." Kan saya ada grup itu ya, kemudian ada teman-teman yang sharing sama saya, "Mas, perut saya kok kerucuk-kerucuk ya," sekitar jam berapa, jam setengah 12 kemarin. Saya tanya, "Loh, lah Om puasa?" "Iya, saya niat puasa." Kira-kira kuat enggak?" Saya bilang. Ini masih dicoba dulu Mas gitu. "Oh ya, kalau Masnya gimana?" Kalau saya, teman-teman tanya saya itu jawabannya simpel, saya pasrah. Artinya gini, ketika ada rasa takut gitu kan, takut terhadap sesuatu yang sebelum kita coba gitu kan ya, kita takut misalnya, nanti kalau puasa saya gimana ya, nanti perutnya sakit terus segini, bisa sakit itu tambah bahaya apa enggak, tambah luka enggak. Nah, kalau ada rasa takut kayak gitu ya nanti alamat enggak jadi berpuasa. Padahal kalau mau tahu teman-teman semuanya, puasa itu malah mengistirahatkan lambung kita ya.
Tapi di lain sisi juga bisa meningkatkan asam lambung sebenarnya. Tapi kan tergantung banyak tidaknya produksi asam lambung itu tergantung apa ya pikiran kita sebenarnya. Coba tanya dokter deh kalau teman-teman nggak percaya. Kalau banyak pikiran atau stres itu apa bisa meningkatkan kadar asam lambungnya? Ya bisa. Jadi gitu. Nah, kemarin waktu puasa hari pertama yang saya rasakan kalaupun di perut itu masih sensasinya itu kalau hari-hari biasa sebenarnya nggak puasa juga sih sama sih sebenarnya masih rasanya ya kadang-kadang kalau nggak beres gitu habis makan gitu ya mungkin rasa kenyang gitu masih ada. Kemudian kemarin waktu sekitaran jam 5 itu saya sendiri merasakan kayak perutnya itu rasanya udah mulai aneh gitu ya, agak-agak aneh gitu, begah gitu gimana. Nah, aduh, ini saya kenapa ya? Nah, nanti pasti anxiety-nya tuh timbulnya di situ. Nah, saya kalau mengatasi hal tersebut kemarin saya ya nggak apa-apalah, gimana lagi juga berpuasa. Toh gitu ya. Iya, ini mentok-mentoknya pikiran kita yang harus kita set ulang itu adalah andai kata saya nanti sakit tambah parah ketika saya berpuasa ataupun berpuasa Ramadan ini, berarti kan usaha kita atau kehidupan kita ini adalah suatu prosesi ibadah. Jadi ketika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi, saya belum mati nanti gara-gara berpuasa saya bisa mati gitu. Misalnya, berpuasa terus pikirannya kan biasanya aneh-aneh tuh, nanti saya terus perutnya sakit terus bisa muntah darah terus misalnya mati gitu segala macam gitu ya, mungkin kayak gitu pikirannya kan kalau yang parah gitu. Nah itu udah saya cuma gini satu, pasrah ya Allah. Misalnya ya saya pengen nanti misalnya saya berpuasa ya mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesungguhan kekuatan hingga nanti nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Nah, udah itu aja, yakin aja kalaupun nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, ya berarti udah bukan kehendak Allah, kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Malah alhamdulillah kan. Jadi kita berpuasa, kita misalnya meninggal di waktu berpuasa, menjalankan ibadah Ramadan itu kan malah husnul khotimah. Gitu. Jadi pikirannya dibuat kayak gitu aja. Enggak usah takut gitu ya. Jadi nggak usah takut. Jadi kita beribadah, kenapa kita harus takut? Nah, gitu. Jadi terus ada tanya lagi, loh, Mas, kalau gitu Mas sudah siap buat dijemput ya? Weh, kalau ditanya siap nggak siap dijemput, semua orang pasti bilang ketika ditanya itu nggak siap. Ya nggak punya. Memangnya cuman Mas aja yang punya keluarga. Memangnya cuma teman-teman aja yang punya keluarga, punya ayah, punya ibu, punya anak, punya istri, kita harus mencari nafkah gitu ya. Cuman Mas aja ditanya, pasti semuanya bilangnya nggak siap gitu ya. Ya bilangnya pasti bilangnya nggak siap. Tapi kita bisa apa gitu loh? Kita mau sembunyi di mana aja? Kita sembunyi di lubang semut aja ya. Kalau udah waktunya dijemput ya dijemput kok teman-teman semua. Ya. Jadi gini aja, pokoknya puasa ini intinya sahurnya makannya ingat nggak usah pedes-pedes, makan ya secukupnya, jangan terlalu kenyang. Kemudian nanti minum susu boleh. Kalau saya minum susunya sebelum tidur ya teman-teman, setelah sahur juga nggak apa-apa. Saya tadi minum madu sama air hangat sama teh, itu saya campur, nggak apa-apa. Ya itu aja cuman saya. Terus kemarin kalau bukanya ya saya bukanya kemarin nggak banyak langsung, jadi saya bukanya pakai air hangat dulu gitu ya. Pakai madu biasa, kemudian campur air hangat, madunya 2 sendok, terus campur air hangat, terus minum buka itu enak, sama kurma 3 biji ya. Gak usah banyak-banyak kurmanya, 3 biji aja, sebiji ya. 3 biji, kalau 5 biji terlalu banyak sih menurut saya. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak ada trouble nggak masalah ya makan aja. Kemudian
waktu berbuka itu saya nggak langsung makan sih, ya nggak langsung makan karena itu kan waktunya harus sholat maghrib dulu. Jadi saya sisakan waktu dulu, misalnya nanti makan pembuka dulu ya ibaratnya, air terus makan apalah cola gitu. Oh iya, nanti saya buatkan tutorialnya cara membuat cola ataupun apa ya bilang cola itu kalau bahasa Indonesianya ya kolak lah, cola labu ya enggak, tapi tanpa santan ya, dengan gula aren aja, enak alhamdulillah. Nah kemudian nanti setelah sholat maghrib baru saya makannya pun juga nggak banyak, makannya itu sekitaran 1 centong ya, 1,5 centong itu udah paling banyak. Nah kemudian sayurnya juga nggak terlalu banyak. Kemarin saya pakai sayur bening, kemudian tempe ya. Nah itu aja, tempe 2 biji tapi nggak banyak. Nah nanti setelah salat tarawih jam berapa, jam 8 ya, 8:45, setengah 9 itu saya makan lagi. Makanya ya nggak banyak juga, dikit lagi. Saya makannya dua kali sebenarnya, 2 kali. Nah tapi habis makan tuh nggak langsung tidur ya teman-teman semua. Yang tidurnya nanti udah kalau misalnya makanannya itu udah diolah. Karena gini, jadi proses pengolahan makanan itu 1 jam sampai 2 jam itu di lambung kita mulai bekerja. Jadi usahakan ketika kita selesai habis makan itu intinya ataupun kuncinya kita jangan langsung rebahan gitu ya, tiduran. Biasanya kan makan ngantuk ya, jadi jangan dulu. Terus kalau pagi kayak gini habis sahur kayak gini ya, ini tadi kan saya sahur kemudian saya sholat subuh dulu, jadi jangan tidur dulu. Jadi kan biasanya habis sahur itu ngantuk bener, ya udah buat duduk aja. Kalau kepepetnya tiduran ya udah gini tidurnya sandaran gini lah. Kalau kepepetnya nggak bisa ditahan ya tunggu sambil sholat subuh, nunggu yang muslim ya sambil nunggu sholat subuh ya. Itu aja mungkin video saya kali ini, cerita saya pada hari pertama saat saya melakukan puasa. Alhamdulillah lancar, bisa sampai sore ya, meskipun waktu mau buka itu rasanya itu udah ada agak yang aneh gitu ya, perutnya udah kayak rasanya lapar gitu. Ya lapar pengen makan. Jadi kan soalnya makannya nggak pernah, selama saya sakit gini soalnya nggak pernah telat sih makannya, kalau on time harus on time. Jadi kan perubahan time makan, time mapping, time for eating ya, waktu makannya berubah. Jadi harus teratur ya, harus nanti habis maghrib makan, nanti sahur. Jadi jangan sampai nggak sahur teman-teman semua, harus sahur ya, harus, karena itu buat persiapan energi kita selama seharian. Minum susu ya, jangan lupa. Baik, terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Gimana nih kalau teman-teman di puasa hari pertama ini apa rasanya? Sehat kan? Nggak kuat sebenarnya, semua itu apa yang kita pikirkan aja kok. Jadi nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu takut. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.